Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Watchats Book Club bersama saya, Eti. Hallo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Watchats Book Club mit mir, Eti. 10 hari yang lalu, teman-teman kita orang Hindu Bali merayakan Hari Raya Galungan. Vor 10 Tagen haben unsere balinesische Hindu-Freunde Hari Raya Galungan gefeiert. 10 hari sesudah Hari Raya Galungan dirayakan sebagai Hari Raya Kuningan. 10 Tage nach Hari Raya Galungan wurde als Hari Raya Kuningan gefeiert. Selamat Hari Raya Kuningan! Ich wünsche euch alle einen schönen Kuningan-Fest. Seperti yang saya janjikan, ini adalah bagian kedua dari video tentang Hari Galungan. Wie ich schon versprochen habe, da gibt es ein zweites Teil von dem Video über Hari Galungan. Kalian masih ingat cerita di buku ini? Könnt ihr euch noch erinnern? Worum geht es in diesem Buch? Kalau kalian lupa, coba lihat video yang linknya saya tulis di bawah ya. Falls ihr das schon vergessen habt, könnt ihr kurz das Video schauen, dessen Link in der Infobox steht. Hari ini kita akan mendengarkan Ibu Ketut Swastiti menjelaskan bahan-bahan apa sih yang dia pakai kalau dia tidak menemukan bahan-bahan asli Indonesia di Frankfurt. In diesem Video werden wir gemeinsam Ibu Ketut Swastiti zuhören, als sie uns erzählt, welche Zutaten kann sie hier in Frankfurt finden, falls sie diese Zutaten aus Indonesien nicht dabei hat. Selamat mendengarkan ya. Viel Spaß! Hari ini saya memburu sesuatu, saya masuk ke sebuah resep pada toko. Ini ternyata coba ini daun mangga. Hari ini saya mempersiapkan atau mau mencari bahan porosan, di antaranya daun sirih atau betelblätter. Nih, saya ketemu di supermarket Taunusstraße Asia Gesep, cuman 2 euro. Ada juga daunan salad yang lain seperti daun intaran. Nih ada dubblätter alias pandanarum, dan ada juga daun pisang. Nih, daun pisang hanya 1 euro 49 sen. Nah, ternyata saya dapatkan di sini. Nah, ini jenis dedaunan yang bisa dipakai sebagai pengganti daun pelawa untuk membuat porosan. Ini daunnya agak tebal, jadinya nanti bisa dijarit untuk ngisi daun sirih. Itu untuk mengisi daun sirih nanti, yang setelah dicampur diolesin dengan kapur sirih dengan daun sirih, kapur sirih, dan
buah pinang. Kalau ada buah pinang, tuh ini nanti sejenis daun-daun ini yang tumbuh di halaman rumah atau di garden-garden kita banyak temui di daerah Jerman atau Eropa. Salah satu contoh dedaunan. Mungkin banyak lagi itu kalau kita keliling lihat-lihat, ada di seputaran kita, di seputaran lingkungan kita, asal jangan yang tumbuhnya di tempat kuburan itu atau friedhof itu, atau daun sejenis ini itu namanya daun flower puring. Itu juga ini daunnya juga tebal, kalau kita jarit ditempelin daun sirih itu yang sudah dikapurin itu juga bagus, itu otomatis sebagai wadah atau tempat dari daun sirih itu. Ini juga banyak di Frankfurt, malahan ini tetangga saya kebetulan ada di kebunnya. Tuh, ini lumayan daunnya agak tebal dan lebar sedikit. Itu pertama kita kumpulkan daun untuk bahan membuat porosan. Terus daunnya itu kita petik seperti ini. Selanjutnya kita lihat ini yang namanya kalk atau kapur sirih. Kapur sirih ini harus dicampur dengan air biar mudah nanti untuk moles atau memoleskan air kapur sirih ini ke dalam daun sirih. Jadinya bentuknya seperti ini. Terus kita bakalan potong kecil-kecil. Setelah dipotong, dicampur, nanti akan seperti ini. Itu setelah dipotong, terus kita ambil satu daun. Kita ambil daun palwo yang sudah kita persiapkan. Terus ambil potongan daun sirih yang sudah sudah dipoles dengan kapur, campuran kapur sirih sama gambir. Itu, nah caranya gampang, masuk sini. Ini cuman begini bentuknya. Nah, simple kan, gampang. Anak kecil juga bisa. Anak kecil maksudnya yang sudah TK, yang 5-6 tahun pasti bisa nih. Seperti ini. Terus ini bisa kita jarit biar dia daun sirihnya nggak hilang, nggak terbang. Ini kita bisa jarit pakai ini, pakai semat gitu loh, atau tusuk gigi. Kalaupun tidak ada tusuk gigi, kita bisa pakai taker itu, kelamoburo. Ini bisa pakai ini. Nah, ini gampang. Nah, setelah beberapa, yaitu nih adanya banyak. Nih, jenis porosan Eropa atau namanya tampelan. Nih, jenis porosan Eropa yang terbuat dari dedaunan atau daun kayu yang juga disebut di Bali sebagai flower. Kalau kalau porosan yang terbuat dari bahan janur atau biasanya dibuat dari daun kelapa yang sudah tua. Itu, nah cara bikinnya ini cuman begini.
terus kita tores-tores begini. Nah, seperti itu. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah, terus ini setiap biji, setiap ruas kita buka ini di dalamnya. Nanti kita masukkan juga daun sirih yang sudah diisi kapur sirih gambir dan masukkan di sini. Nah, ini kita bisa lekatkan. Kalau nggak pakai semat yang dari lidi bambu itu, bisa juga dipakai ini taker untuk penguatnya. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, terus sampai habis, terus diisi itu taker. Nah, kalau sudah atau kalau kita ini jarit, kalau enggak gitu, ini biasanya yang bijiannya begini. Nah, itu bisa juga diisi ini dengan ini dijarit lepas dia. Nah, ini karena daun lontarnya agak kering. Nah, begini dijarit, kita jarit pakai ini dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kebetulan yang saya bawa dari Bali, ini daun kelapa yang sudah tua dan dikeringkan, bentuknya seperti ini. Kalau dijarit bentuknya seperti ini, yang satu-satu atau yang ditusuk juga bisa, pakai lidi, nusuknya pakai lidi dan hasilnya seperti ini. Ada yang ditusuk, ada bentuk yang dijarit. Nah, ini gambar porosan atau tampelan yang bahan-bahannya dari dedaunan ini, dengan bentuk yang simple. Tuh ada kapur sirih, ada daun sirih yang sudah juga tak olesin dengan kapur sirih, dengan campuran buah pinang atau gambir kalau ada. Ini kebetulan gambirnya tidak ada, saya isi dengan kapur sirih. Nah, ini sarananya. Nah, itu ini yang porosan yang terbuat dari janur atau daun kelapa. Ini ada yang dijarit, ada yang ditusuk. Nanti fungsinya sama sebagai pelengkap atau bahan-bahan untuk membuat canang. Cara membuat canang dengan bahan dasar pandan arum atau doublette. Kita bentuk sebagai bentuk ceper. Jadilah begini. Terus kita siapkan yang namanya pelawo atau dalam bentuk tampelan. Kita isi ini tampelan. Setelah itu saya isi sedikit jajan, sedikit pisang. Setelah itu kita isiin bunga musiman, bunga yang kita miliki. Tuh, kita bisa penuhin dengan bunga. Kalau bunganya banyak semakin bagus, kalau enggak bisa juga seadanya. Nah, simpel kan? Canang Eropa terbuat dari daun pandan arum. Nah, bagaimana tadi penjelasannya? Seru ya?
Wie war diese Erzählung? Das ist sehr informativ, oder? Ya, itu dia ya. Ketika kita tinggal jauh dari tanah air, kita tetap harus kreatif ya. Ja, das ist eine von den Herausforderungen, wenn man ganz weit weg von Indonesien lebt. Aber das ist sehr kreativ von Ibu Ketut Swastiti, dass sie auch andere Zutaten benutzen konnten, ohne diese Bedeutung und diese Wichtigkeit von der Opfergabe wegzunehmen. Tapi kreatif sekali ya, Ibu Ketut Swastiti bisa menggunakan bahan-bahan lain tanpa mengurangi makna dan pentingnya sesajen ini di dalam upacara Hindu Bali. Semoga kalian menikmati video ini ya. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen. Jangan lupa ikuti terus kanal ini supaya kita bisa terus membaca bareng dan juga berbagi informasi. Vergiss nicht, diese Kanal zu folgen, sodass wir weiterhin andere Bücher gemeinsam lesen können und auch solche Informationen austauschen können. Sampai jumpa lain kali ya. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dadah.